Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, tak terima sering dimarahi, kakak beradik saling serang berujung pembunuhan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Kakak beradik sudah seharusnya saling menyayangi dan saling melindungi. Namun berbanding terbalik dengan kakak beradik di kota Medan, Sumatera Utara ini. Kakak beradik ini terlibat cekcok di rumahnya di kawasan Jalan Pulau Cicanak berujung pembunuhan yang menewaskan sang kakak bernama Teguh Haryanto. Sementara adiknya bernama Bekti Sunardi dalam kondisi kritis. Kejadian bermula saat kakak tertua usai sholat subuh menemukan kedua adiknya tergeletak di dalam kamar bersimbah darah. Korban Teguh tewas di lokasi kejadian, sementara adiknya Bekti berhasil diselamatkan namun kondisi kritis. Mendapati laporan, polisi dari Polres Pelabuhan Belawan langsung mendatangi TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Diketahui kakak beradik ini sebelumnya terlibat cekcok. Menurut keluarga, korban yang tewas kerap memarahi adiknya, diduga sakit hati dan kerap dimarahi. Adiknya lantas membacok Teguh hingga tewas. Usai membacok abangnya, Bekti pun mencoba bunuh diri dengan menyayat tangannya. Antara almarhum Teguh Haryanto dan adiknya kandung Bekti Sunardi ini terjadi cekcok. Di mana sebelumnya Teguh Haryanto ini, abangnya yang tewas terbunuh ini, mempunyai penyakit penyakit kronis paru-paru basah dan selama ini dirawat oleh Bekti Sunardi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Nah, menurut dari pihak keluarga, almarhum ini sering memarahi si adiknya. Nah, di sini mungkin ada dugaan kami karena sakit hati sering dimarahi. Kemudian sakit hati, kemudian si adiknya ini, Bekti Sunardi, membacok abangnya, kemudian tewas di tempat. Setelah itu adiknya ini, atau saudara Bekti Sunardi, melihat dari kami tadi melaksanakan prarekonstruksi, kemudian mencoba bunuh diri. Tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan telah mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit PHC di Kecamatan Medan Belawan untuk dilakukan visum. Sementara sang adik menjalani perawatan di rumah sakit lantaran kondisinya kritis karena luka sabetan senjata tajam di bagian tangan dan kepala. Tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, perkelahian kakak beradik berujung pembunuhan juga terjadi di Blitar, Jawa Timur. Hanya karena berisik suara kambing, lansia kakak beradik di Blitar ini terlibat perkelahian. Mirisnya, sang kakak bernama Kadir berusia 68 tahun merenggang nyawa akibat dipukul adiknya bernama Kasir berusia 63 tahun menggunakan cangkul. Usai mendapat laporan dari keluarga dan warga, polisi pun melakukan penyelidikan. Pelaku mendatangi rumah korban karena terganggu dengan suara kambing milik korban setiap malam. Namun korban tak terima ditegur. Selain persoalan suara kambing, rupanya kedua kakak beradik lansia ini sering bertengkar sejak lama dan memicu pertengkaran berujung pembunuhan. Kakak beradik yang saling duel karena permasalahan sering terjadi sudah lama. Karena tersinggung suara-suara ada kambing, temperamen yang untuk korban temperamen yang kakaknya itu
yang hadir itu temperamen, jadi sering cekcok. Pelaku sempat dirawat di puskesmas Ngelenggok sebelum akhirnya diringkus aparat kepolisian. Sementara korban tewas langsung dimakamkan keluarga di desa setempat. Sungguh tega, uang miliaran rupiah raib gegara aksi penipuan. Itulah yang dialami artis tanah air Jessica Iskandar. Bermodus bisnis sewa mobil berujung penggelapan mobil, jedar sapaan akrabnya mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah. Kasus penipuan yang menimpa istri Vincent Verhaak ini berawal dari rencana bisnis penitipan mobil untuk disewakan. Saat itu pelaku bernama Christopher menawarkan bisnis sewa mobil. Ia meminta sejumlah uang kepada Jessica untuk nantinya dibelikan mobil. Jessica Iskandar pun setuju dan mengirimkan sejumlah uang hingga hampir mencapai 10 miliar rupiah. Sayangnya, apa yang dijanjikan mengenai bisnis penyewaan mobil itu tidak sesuai dengan kenyataan karena pelaku menghilang. Jessica kemudian melaporkan pria itu ke Polda Metro Jaya pada Juni 2022. Setahun lebih berlalu, Polda Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap pelaku Christopher Stefanus Budianto yang ditangkap di Bangkok, Thailand. Pelaku dengan tangan diborgol dikawal ketat petugas Polda Metro Jaya dan Divisi Hubungan Internasional Polri. Di pintu keluar Terminal 3 Bandara Sute, pelaku sudah ditunggu korban penipuan Jessica Iskandar dan suaminya. Keduanya langsung meminta pelaku untuk mengembalikan uang yang dibawa kabur ke luar negeri. Bersangkutan memang selain berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran kita, juga melaksanakan ada beberapa pekerjaan atau bisnis. Itu yang akan kita dalami. Seperti apa pekerjaannya, selama ini meninggalkan Indonesia, apa saja kegiatannya, biarkan nanti kami penyidik yang mendalami, tentunya nanti pengembangan akan kami sampaikan. Diketahui pelaku telah kabur selama 1,5 tahun ke luar negeri dan berpindah-pindah tempat. Jessica berharap polisi tegak lurus mengusut kasus ini hingga tuntas. Tersangka ini sudah bisa melarikan diri selama 1,5 tahun, bisa tidak hadir BAP berkali-kali, bisa terus lolos, mangkir dalam setiap panggilan, dalam proses yang sebenarnya kita warga negara Indonesia harus turut taat akan hukum, tapi dia bisa terus lolos. Jadi ya ini aku berharap banget supaya ini dugaan aku salah, dugaan aku ini adalah tersangka CSB ini adalah dugaan mafia, dan pasti kalau namanya mafia itu kan pasti banyak banget akar-akarnya. Semoga kepolisian kita bisa tegak lurus, bisa menindak semua sampai ke akar-akarnya. Polisi mengamankan barang bukti, diantaranya sebuah koper milik pelaku, 2 buah ponsel, dan beberapa barang bukti lainnya. Pelaku pun dibawa dan ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penipuan ini. Kasus penipuan mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah juga dialami para penonton konser Coldplay yang gagal menyaksikan band kesukaannya. Adalah Giska Deborah Aritonang. Giska Deborah Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum, dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Inilah pengakuan Giska Deborah Aritonang, pelaku penipuan penjualan tiket fiktif konser Coldplay yang total nilainya terbilang fantastis, yakni mencapai 5,1 miliar rupiah. Mahasiswi berusia 19 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat setelah dilaporkan oleh 5 orang korbannya. Modus pelaku yakni dengan mengiming-imingi para korban yang merupakan reseller untuk memudahkan mendapat tiket konser Coldplay. Namun sampai pada hari pertunjukan, para reseller itu tidak mendapatkan tiket
hingga menanggung kerugian material. 1,350 miliar itu atau 700 tiket. Yang kedua, pelapor AS ini 1,030 miliar rupiah atau 600 tiket. Yang ketiga, MF 1,3 miliar rupiah atau 500 tiket. Kemudian yang keempat, pelapor SG itu 73 juta atau 58 tiket. Kemudian korban AR yang kelima ini 1,3 miliar atau 400 tiket. Dan yang terakhir pelapor CL ini 230 juta, tapi menjadi bagian daripada 5 laporan polisi tersebut. Sehingga total ya, adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Giska Deborah Aritonang menjual tiket bayangan. Ia merotasi 100 tiket dan menggelembungkan jumlahnya jadi 8.000 lembar tiket. Ironisnya, bukan pertama kali penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Ia juga telah melakukan penipuan tiket konser NCT 127, Blackpink, dan Tulus. Polisi telah menyita sejumlah barang mewah pelaku. Pasalnya, uang hasil penipuan ini digunakan pelaku untuk membeli sejumlah barang-barang mewah dan keperluan pribadinya.